Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dari tempat ini doa dan harapan kami bahwa seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, sehat, bersuka cita karena penyertaan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kesempatan yang baik Tuhan beri bagi kami untuk kami ada di hadirat-Mu dalam persekutuan doa kami walaupun kami melakukannya di rumah masing-masing karena situasi dan keadaan, namun kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh ada di hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus akan mengurapi masing-masing kami, sehingga kebenaran-Mu menjadi bahagian kami, menguatkan kami dalam hidup mengiring Tuhan, dalam hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pimpin kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema kita pada malam hari ini ialah jemaat yang dipimpin Roh Kudus. Jemaat yang dipimpin Roh Kudus. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menurut pendapat kita, jemaat yang bagaimanakah yang patut disebut sebagai jemaat impian? Atau jemaat yang bagaimanakah yang patut disebut sebagai jemaat yang ideal? Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa jemaat impian atau jemaat ideal adalah jemaat yang digembalakan oleh seorang gembala atau hamba Tuhan yang memiliki gelar yang berasal dari sekolah luar negeri. Atau jemaat yang ideal atau jemaat adalah jemaat yang melakukan pelayanan dengan berbagai mujizat. Jemaat yang memiliki gedung yang besar dan berada di kawasan yang strategis. Ataukah jemaat yang ideal atau jemaat impian adalah jemaat yang setiap kali ibadah mengumpulkan persembahan dalam jumlah yang fantastis. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, itu adalah penilaian manusia, dan itu sah-sah saja. Dan siapa yang tidak bangga punya jemaat yang demikian? Namun demikian Ibu Bapak jemaat yang terkasih, ukuran ideal sebuah jemaat sangat ditentukan dari kebenaran firman Tuhan sebagai landasan utama. Dan kualitas jemaat bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat secara kasat mata. Kualitas jemaat berbicara tentang karakter jemaat itu sendiri. Sudahkah setiap jemaat mengalami pertumbuhan rohani seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan,
bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jemaat yang demikian hanya dapat dicapai melalui pimpinan Roh Kudus, dan jemaat itu adalah jemaat yang ideal menurut firman Tuhan, dan itu bisa dicapai melalui pimpinan Roh Kudus. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat dalam nas pembacaan kita bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka hidup dalam karakter Alkitabiah serta mengalami pertumbuhan iman dan pertambahan jumlah dari hari ke hari. Para pelayan melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus dan jemaat aktif dalam persekutuan dan pelayanan. Nah, bagaimanakah ciri-ciri jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama ialah bahwa jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah jemaat yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Ciri jemaat yang dipimpin Roh Kudus adalah jemaat yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang terkasih, perhatikan bahwa sebelum terjadinya pertobatan massal dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, ada dua peristiwa yang menarik yang terjadi, yakni bahwa ada Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Lalu kemudian yang kedua, bahwa rasul-rasul yang ada dapat berbahasa roh, yakni bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang yang berasal dari berbagai tempat yang ada pada waktu itu. Itu adalah kedua kejadian spektakuler yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan kedua hal spektakuler yang terjadi itu, menimbulkan dua reaksi dari orang-orang banyak yang ada pada saat itu. Yaitu bahwa yang pertama, reaksi yang muncul, yang pertama ialah bahwa sebagian orang bingung. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 6, ayat 7 dan ayatnya yang ke-12, dikatakan ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Lalu kemudian ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Menimbulkan kebingungan. Lalu kemudian sebagian orang menyindir. Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dua hal reaksi yang muncul dari kejadian spektakuler yang terjadi, yaitu lidah api turun dari langit dan bahasa roh. Tetapi Ibu Bapak jemaat, tidak menimbulkan pertobatan, justru menimbulkan reaksi kebingungan dan juga menyindir. Akan tetapi ketika ada pemberitaan firman Tuhan, yaitu khotbah Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus, dikatakan bahwa ada 3.000 orang bertobat dan menjadi jemaat perdana pada waktu itu. Itu berarti bahwa sebuah jemaat seharusnya lahir dari mendengar firman Tuhan dan bukan hanya karena melihat mujizat. Ini berarti bahwa iman yang sejati itu lahir dari mendengar firman Tuhan dan bukannya karena melihat mujizat. Iman yang sejati sekali lagi bukan lahir dari mujizat, tetapi lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jemaat mula-mula mencintai firman Tuhan. Dan karena itu setelah mereka lahir dari firman Tuhan, mereka juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Ibu bapak, jemaat yang terkasih, firman Tuhan harusnya menjadi dasar, landasan seseorang untuk percaya kepada Yesus. Dan jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah jemaat yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ciri jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus ialah bahwa jemaat yang bertekun dalam persekutuan. Salah satu ciri dari jemaat mula-mula yang sangat kental ialah bahwa mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka tidak hanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang mereka terima, melainkan mereka juga bertekun bersama-sama dalam persekutuan, serta selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Persoalan iman adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Itu sebabnya menuntut kita untuk harus mengambil keputusan sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Namun, iman yang ada dalam diri kita itu bertumbuh di dalam sebuah persekutuan. Nah, sebagai persekutuan di dalam jemaat, kita dipanggil untuk menciptakan suasana yang hangat dan saling peduli satu dengan yang lain. Berkumpul memecahkan roti di sini menunjukkan persekutuan yang akrab antara satu dengan yang lain. Harus diakui bahwa untuk menciptakan hidup persekutuan yang hangat dan saling mempedulikan bukanlah hal yang mudah. Butuh pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesus dan juga dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka berkorban dalam persekutuan mereka. Nah, ibu bapak jemaat yang terkasih, persekutuan jemaat ibarat sebuah keluarga. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan kesulitan-kesulitan, tentunya bahwa sebagai anggota keluarga, kita tidak akan lari meninggalkan keluarga itu ketika dalam persoalan. Sebaliknya, kita akan berusaha menyelesaikan persoalan yang ada dan tetap menjaga keutuhan keluarga kita. Demikian pula dalam kehidupan persekutuan di dalam jemaat. Ada masalah dan kesulitan yang terjadi. Namun melalui masalah dan kesulitan yang kita hadapi bersama-sama, kalau kita tetap setia dan bergantung pada Tuhan, maka kita akan bertumbuh melalui persoalan, melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Dan ini adalah jemaat yang sehat, yaitu bahwa jemaat yang tidak hanya mementingkan aspek pengajaran, tetapi juga memperhatikan aspek relasi atau persekutuan di antara para anggotanya. Kemudian ciri yang ketiga dari jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus ialah bahwa jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah jemaat yang berdoa. Nah, ibu bapak jemaat yang kekasih dalam Tuhan, masih di ayat yang ke-42 bagian B dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi berdoa kalau kita perhatikan, itu adalah aktivitas yang penting yang ada dalam kehidupan jemaat mula-mula. Memang benar bahwa mereka mengutamakan firman Tuhan, tetapi mereka juga tidak mengabaikan yang namanya doa. Nah, dalam pembacaan kita minimal kita bisa mengambil dua hal dari aktivitas doa jemaat mula-mula. Yang pertama ialah bahwa mereka berdoa dalam persekutuan. Terlihat dari kata-kata mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berarti bahwa mereka bukan saja berdoa secara pribadi, tetapi mereka melakukannya itu pada waktu mereka berkumpul bersama-sama. Dan dengan demikian boleh dikatakan bahwa jemaat mula-mula berdoa bersama-sama. Mereka melakukan persekutuan doa.
Ibu bapak jemaat yang terkasih, berdoa secara pribadi memang penting. Tetapi berdoa bersama-sama dalam sebuah persekutuan juga sangat penting. Mungkin kita sudah berdoa secara pribadi untuk jemaat. Tetapi apakah kita sudah ikut dalam persekutuan doa untuk mendukung jemaat Tuhan? Pengalaman membuktikan bahwa jemaat-jemaat yang maju, hamba-hamba Tuhan yang maju dalam pelayanan, selalu mengutamakan persekutuan doa. Kita melihat penginjil-penginjil hebat, pengkhotbah-pengkhotbah hebat. Di belakang mereka ada tim doa yang senantiasa berdoa untuk mereka. Ibu bapak, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaan untuk kita, berapa banyak di antara kita yang sudah berdoa untuk jemaat kita? Seberapa jauh, seberapa banyak waktu yang kita sudah berikan berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jikalau kita mau agar jemaat kita diberkati dan berhasil dalam pelayanan-pelayanan yang ada, maka kita harus banyak berdoa di dalam persekutuan. Memang doa pribadi itu penting, tetapi doa dalam persekutuan tidak kalah pentingnya. Matius 18 ayat 19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kata-kata 2 orang di sini bukan menyatakan suatu jumlah secara pasti, tetapi menyatakan adanya persekutuan di dalam doa. Dan juga kata sepakat menunjukkan adanya kesatuan di dalam doa itu. Karena itu, persekutuan doa di dalam jemaat sangatlah penting. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita catat dari aktivitas doa jemaat mula-mula ialah bahwa mereka berdoa dengan tekun. Mereka melakukan doa. Itu bukan hanya 1-2 kali. Bukan hanya 1 hari 2 hari, tetapi dikatakan bahwa mereka bertekun. Artinya bahwa mereka melakukan aktivitas doa secara bersama-sama. Itu dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Tidak berhenti pada satu titik, tetapi dilakukan terus-menerus. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa. Sebagai akibat langsung dari pimpinan Roh Kudus, menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, sekalipun berada di tengah situasi yang buruk dan penuh tekanan. Tetapi keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian yang luar biasa. Bagaimanakah ciri kehidupan jemaat mula-mula? Yang paling menonjol dari jemaat mula-mula untuk kita teladani bersama ialah bahwa mereka hidup dalam persekutuan yang kuat, yaitu saling mempedulikan dan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, serta bertekun dalam persekutuan doa. Kiranya kita semua yang ada dalam persekutuan ini dapat meneladani apa yang dilakukan, dihidupi oleh jemaat mula-mula, sehingga apa yang dialami, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula dapat juga kita alami dalam persekutuan kita bersama-sama dalam jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kebenaran-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan, sehingga kebenaran-Mu ini kami dapat hidupi dalam perjalanan kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan kami. Sehingga apa yang dialami, apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula pun dapat menjadi bahagian kami, dapat kami nikmati, dapat kami alami dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Lindungi, jagai, gembalakan siang dan malam. Bahkan kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi virus corona.
yang sampai hari ini Tuhan belum dapat diatasi. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan menolong pemerintah yang ada dalam mengambil setiap langkah kebijakan di tengah-tengah pandemi yang ada. Sehingga ya Tuhan, aktivitas di bangsa kami Tuhan dapat kembali berjalan sebagaimana sedia kala. Lindungi dan pelihara para dokter, para medis yang ada di garda terdepan. Engkau lindungi dan pelihara mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau jagai, lindungi dan pelihara seluruh anak-anak Tuhan. Sehingga kami terlindung, terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami selalu di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Untuk tetap bersuka cita apapun keadaannya. Karena kami punya pengharapan bahwa Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ini doa kami, syukur kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.